konten YouTube gue berinteraksi secara langsung dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu diawali dengan awalnya itu gue pas lagi pandemi awal lagi corona gitu, terus ada teman gue yang ngajakin untuk peduli dengan teman-teman kita yang ODGJ, yaitu gue dibawa ke yayasan di Tambun Bekasi untuk nyemprot disinfektan ke yayasannya tersebut. Ada kurang lebih 400 ODGJ atau orang gila, tapi lebih sopannya sebutnya ODGJ situ. Nah pas gue tayangin, banyak yang ngomong, ayo dong Mas Irfan, follow sama Rian TV. Rian siapa sih? Terus gue cari tahu, ternyata Rian orang Bandung yang Majalengka yang kontennya itu tentang ODGJ. Ini udah gue janjian, ini gue terjun langsung, gue pergi ke Tasik, ada Yayasan Mentari Hati di sana. Jadi gue perjalanan ke Tasik nyari ODGJ di pinggir jalan. Gue masukin ke mobil gue yang ini, gue duduk di belakang gue ODGJ sama si Rian. Ya udah, dan itu masih deg-degan banget terus pas nyampe ke yayasan ada kurang lebih 180 ODGJ di sana. Terus gue langsung gantiin bajunya dia, mandiin, potong rambutnya dan lain-lain. Itu pengalaman yang luar biasa dan akhirnya nagih, gue bolak-balik sana udah beberapa kali ke Tasik untuk ketemu dan teman-teman ODGJ, bahkan udah jadi sahabat gue. Ada Pokna yang jadi ODGJ gara-gara narkoba, ada Ponski, seniman lukis tapi yang berasal dari Garut namanya Popon, guys, mau jadi panggil Ponski. Banyak banget, Bu Baby itu jadi sahabat gue, dan gue kalau kesana tuh jadi ketemu, terus mereka suka minta oleh-oleh. Gue kayak Pona itu pinter banget, gue beliin buku dan lain-lain. Terus Ponski alat tulis dan juga alat lukis. Senang banget. Dan jadi apa ya, goal kedepannya sih gue pengennya tuh bisa mengembalikan mereka ke keluarganya, karena banyak sekali di antara mereka tuh yang dibuang oleh keluarganya, ada yang juga hilang, ada yang sudah 12 tahun gak ketemu keluarganya. Terus menurut cerita Pak Dadang yang pemilik yayasan tersebut, ada yang 12 tahun hilang, terus udah gitu dikembalikan, udah dianggap meninggal, udah tahlilan lah istilahnya. Terus mereka wah seneng banget. Jadi ya itu, gue jadi punya PR karena gue udah ngambil kurang lebih 6 ODGJ dari jalanan. Ada Pak Soun, ada Manda, ada Pak Suhendar, aduh banyak deh, ada Brian yang si penyanyi itu. Jadi akhirnya gue nganggap itu mereka tuh kayak punya pikiran yang ngejelimet gitu, kusut. Nah tapi dengan picitan, elusan, diperhatikan, ya dikasarin, ini mereka relax. Lama-lama jadi ketika kita kasih makan sambil ngobrol, pijitin, mereka ngomong sendiri, iya namaku ini, tinggal di mana. Nah itu yang benar. Tapi karena kok besoknya ditanya lagi bisa beda lagi. Jadi mereka dibikin relax, udah ketemu identitasnya. Gue sih bercita-cita bisa mengembalikan ke keluarga yang mengetahui, dan alhamdulillah efeknya juga ketika gue masukin ke Instagram dan di YouTube gue tuh banyak informasi. Oh itu sih ini, itu tadi kayak si Brian itu yang baru ketemu gue kemarin, ternyata dia orang Brebes. Sekarang udah video callan sama ibunya juga. Jadi gue tinggal nyari waktu yang pas untuk mengantarkan si Brian ini ketemu dan keluarganya, dan itu kebahagiaan tersendiri. Jadi sedih ketemu mereka, bahagia, ngangenin, ini luar biasa sekali. Jadi pelajarannya adalah zamannya seperti ini, banyak orang gampang stres. Jadi kok gue tuh nyari tahu ini kenapa. Jadi titik muasal kenapanya itu harus dicari tahu, karena jangan sampai dia ke situ lagi. Karena ada yang sampai datang itu udah kondisi telanjang bulat, terus guling-guling, terus nyemplungin kepalanya ke got gitu. Ternyata ketika sudah relax, sudah santai, ternyata dia bisa baca Al-Quran yang bagus sekali, banyak sekali. Jadi kisah-kisah di antara mereka tuh luar biasa. Ada yang karena cinta, karena ekonomi yang paling banyak, karena ekonomi itu banyak sekali. Jadi gue yang jadi introspeksi diri, aduh jangan sampai kita stres dengan sesuatu yang nggak penting lah, atau sesuatu yang sulit itu bisa kita permudah. Apalagi yang mudah jangan dipersulitkan gitu. Jadi akan jadi membuat orang stres dan jadi seperti teman-teman kita yang ODGJ. Dan ternyata mereka tuh ya itu di jalanan itu kan banyak dikasari, semakin dikasari, dilemparin, dan itu mereka jadi semakin stres, semakin terpuruk, jadi semakin ngejelimet gitu. Bahkan ada yang lebih kasihan lagi, yang ODGJ perempuan itu, maaf sekali, di jalan itu banyak diperkosa sama orang-orang yang nongkrong di jalanan, dimandiin, dipakai dan lain-lain. Jadi ketika masuk ke yayasan tuh dan kondisi hamil, ya kasihan lah gitu. Jadi ada pemuas seks yang di jalanan juga gitu. Ya gitu, kasihan. Jadi gue ketemu, jadi ada satu perempuan di sana juga ngeliatin gue tuh yang
melotot terus. Ternyata pas gue cari tahu ternyata dia diambil karena dia sering ditidurin sama laki-laki iseng di jalanan. Jadi dia kayak ngeliat laki-laki itu kayaknya benci banget, kasihan banget. Dan itu ya gue yang harus baik-baik ke dia. Jadi dia supaya relax lagi, terus image-nya jadi berubah melihat laki-laki. Nggak semua laki-laki gitu loh gitu. Bisa nyambung. Awalnya gue serem banget karena kan gue harus nyamperin yang ada di pinggir jalan yang beneran jarang banget orang yang mau ngobrol sama dia. Terus gue tawarin makan, yuk makan, ngasih makan dulu, terus ajak ke mobil, dibawa ke sana. Dan komunikasinya tuh ya seperti manusia, mereka juga manusia gitu ya, dikomunikasikan saja. Walaupun kadang-kadang mereka tuh ada yang marah, ada yang maki-maki kita, ada yang pemalu, ada yang nggak mau buka mulut sama sekali, diem gitu, cuma melotot kayak gitu. Yang jelas mereka punya story, satu orang punya story masing-masing. Dan itu luar biasa. Ketika kita nyuapin mereka tuh yang kayak seumur hidup tuh nggak pernah dimerhatiin mereka seperti itu gitu. Makanya yang kok gue diginiin ya gitu, kasihan banget. Jadi memanusiakan manusia istilahnya seperti itu. Betul. Jadi apalagi sekarang gue juga lagi menggalang donasi juga untuk yayasan tersebut. Jadi mudah-mudahan saya juga tidak berhenti di satu yayasan saja, kita akan mencari yayasan ODGJ lainnya. Tapi di yayasan ini gue lagi menggalang donasi untuk memperluas daerahnya supaya mereka tuh banyak bisa berkarya. Kemarin gue datang sana bawa gitar, ternyata yang bisa main gitar tuh banyak, terus mereka nyanyi, terus mereka tuh yang seneng banget gitu, ekspresi mereka itu yang seneng itu, aduh itu ya gila banget. Jadi orang-orang yang beneran kita bikin nggak mau lihat sama sekali, terus kita kasih perhatian, mereka tuh senangnya luar biasa. Walaupun awal-awal gue tuh gila ketemu sama mereka, walaupun pakai, jadi kadang-kadang pakai mobil ini, kadang-kadang gue pakai mobil bak terbuka gitu, gue nyari-nyari. Udah satu dampingan, udah di bak terbuka tuh kan udara udah bebas, tuh bau banget sampai gue tuh muntah di tempat, tapi ya udah nyampe itu dibotakin, ngemandiinnya itu harus pakai sabun colek. Kalau sabun mandi biasa nggak akan keangkat dakinya, sabun colek disikatnya pakai sikat. Kalau nggak gitu bukannya sadis, tapi memang harus seperti itu. Udah gitu bersih. Terus mereka tuh yang seneng banget. Ada yang ini kenapa bau, karena mereka tuh ya nggak mandi, nggak bisa buang kotoran dan lain-lain. Kasian banget mereka makannya juga di tong sampah gitu. Jadi ketika mereka tuh digantiin baju gitu, mereka tuh yang kayak menemukan dunia baru gitu, diam gitu. Modal nekat. Tapi setelah itu jadi gue banyak teman. Jadi ada banyak teman-teman yang dokter jiwa ngomongin gue, terus ada perawat juga. Terus kata mereka, para perawat rumah sakit jiwa itu kata mereka, iya kak, kita juga gitu, awal-awal kita muntah juga kok. Jadi gue ke editor gue sampai ngomong gini, gue muntah jangan diedit ya, masukin aja biar penonton tahu bahwa apa yang gue rasakan, apa yang gue cium, apa yang membuat gue mual itu apa. Jadi gue jelasin, dan bahwa banyak perawat katanya ngomong, emang gitu kak, lama-lama biasa kok. Jadi mereka tuh kok sore-sore tuh buang kotoran biasa di mana aja. Jadi pagi-pagi tuh di kamarnya tuh ya udah ada kotoran di mukanya, ada di temboknya. Dan gue pernah masuk ke ruangan itu malam-malam. Jadi itu kan sisa perjuangan pagi dari sore. Jadi kalau pagi mereka dikeluarkan, jemur, mandi, ruangannya disikat. Jadi si Pak Dadang tuh, Kak Irfan kapan-kapan kesini pagi ya, bantu kita nyikatin ruangan. Dan gue akan melakukan itu, tapi belum. Karena gue tuh hidung gue tuh sensitif banget. Gue tuh muntah terus. Tapi ya pas para perawat kan gue gini, aduh nggak enak masa gue muntah terus. Tapi kata para perawat di lewat DM ke gue, kak nggak apa-apa kak, kami juga seperti itu kok, lama-lama biasa. Terus nah gue nanya ke dokter, gimana nih gue, apakah harus pakai sarung tangan dan lain-lain? Nggak wajib sih, tapi untuk menjaga diri, karena kan kita nggak tahu penyakit mereka tuh apa. Karena mereka tuh sampai melepuh, ada yang kakinya tuh udah patah sampai sembuh sendiri, jadi bengkok kakinya, jadi ada tulangnya gitu. Jadi mereka mungkin ketabrak atau apapun, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Terus udah gitu, jadi kakinya tuh sampai beneran berkerak, bukan kotor aja, udah berkerak saking kotornya. Terus mereka ya pipis BO di situ. Kebayang nggak baunya seperti apa? Tapi ya itu, ketika mereka sudah segar, terus gue pulang, pas datang lagi tuh mereka tuh yang ada kayak manda gitu, mana aja sih gede gitu, nggak datang gitu. Jadi gini, gue terus ada yang mengherankan lagi, ada yang kenal gue. Gue terharu. Dia gini, Irfan Hakim kan, kata dia gitu.
Jadi pas kan dia kemarin bantuin ngasih makanan ke mereka gitu kan. Kan kalau mereka tuh ada yang di kerangkeng, satu kamar itu banyak sekali. Nah itu makanya mudah-mudahan bisa diperluas biar lebih nyaman lagi. Ada yang sudah bisa berkeliaran. Jadi sampai kita tuh nggak tahu mana yang ODGJ mana yang bukan. Jadi sampai awal tuh kayak aduh risih, takut, ngeri. Tapi lama-lama semua gue pelukan, gue sampai dicium gitu. Seneng banget. Tapi ada yang beberapa yang di kerangkeng emang yang masih kasar. Kita kasih makanan gitu, dia keluarin lagi, makanan apa ini, kata dia gitu. Terus pas gue bersyukur yuk, bersyukur gue Irfan Hakim, kata dia gitu. Gue gini, kok dia tahu. Oke, pelajaran yang bisa diambil dan pesan yang bisa disampaikan dari pengalaman Ya, itu. pelajarannya adalah kalau kita melihat teman-teman ODGJ kita di jalanan, kalau kita takut wajar, manusiawi, tapi jangan sampai membenci mereka dan menyakiti mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain, dilemparin batu dan lain-lain. Ada kasih makan lah, minimal kasih makan mereka, karena mereka tuh walaupun kondisi seperti itu, tapi mereka tetap manusia. Jadi manusia membutuhkan makanan, membutuhkan kenyamanan, keamanan juga. Ya udah, kalau tidak bisa melakukan merawat mereka, berikanlah mereka makanan, udah gitu aja. Atau kalau ada yang mereka buka auratnya, kasihlah baju. Dan mereka juga kadang-kadang dibuka lagi, dibuang lagi, kasih aja lagi gitu. Jadi manusiakan mereka.